Halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, jadi Apple baru aja meluncing line up terbaru iPhone mereka, yaitu adalah iPhone 12 series. Nah, apa aja sih fitur-fitur terbaru dari iPhone ini dan berapa harganya kalau udah rilis di Indonesia? Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. Oke, tepat tadi malam pas pergantian hari jam 00, Apple meluncing produk terbaru mereka yaitu iPhone 12 series. Nah, akhirnya ya yang udah kita nanti-nantikan selama ini, iPhone-nya keluar juga untuk desainnya kayak gimana. Dan menariknya, desain yang diperkirakan oleh Apple fanboy ini hampir 95% mirip banget dengan apa yang sudah diperkirakan. Oke, kita mulai dari desain dulu. Untuk desain, Apple membawa desain frame berbentuk kotak. Balik lagi ke desain zaman iPhone 4 dan iPhone 5 yang kali ini lebih eye-catching, yang tentunya lebih bagus untuk materialnya. Untuk di bagian belakang, mereka menggunakan desain modul kamera yang nggak berbeda jauh ya dari iPhone 11 series. Dimana untuk iPhone 12 non-Pro itu mirip dengan iPhone 11 dengan menempatkan dua kamera dan satu flash yang desainnya masih sama aja. Sementara untuk varian Pro-nya mereka menggunakan 3 kamera dengan tambahan 1 kamera LiDAR atau LiDAR sensor yang berbentuk sedikit lebih kecil dari 3 kamera utamanya. Sementara untuk desain di bagian depan ini masih sama dengan poni yang cukup lebar sebagai tempat dari sensor-sensor si iPhone ini. Oh ya, untuk warna ada warna tambahan, ya ini adalah Pacific Blue untuk seri Pro-nya. Jadi total untuk seri Pro akan tersedia dalam 4 varian warna. Oh ya, ngomong-ngomong soal kamera, akhirnya iPhone menyediakan fitur night mode yang belum ada di seri-seri sebelumnya. Dan ini sangat berguna banget ya, karena sebagai pengguna handphone kita nggak hanya memotret untuk siang hari, namun juga menggunakannya pada malam hari. Nah, dalam paket pembeliannya nanti, kalian yang membeli iPhone 12 series nggak akan lagi yang namanya mendapatkan adaptor buat pengecasannya. Nantinya di dalam box hanya akan tersedia iPhone, buku manual dan garansi, dan terakhir cuma kabel Lightning aja. Yap, ini juga merupakan salah satu langkah dari Apple untuk memangkas dari iPhone 12 seriesnya ini. Dan buat kalian yang belum pernah punya iPhone sebelumnya dan pengen beli iPhone 12 series tapi belum punya chargernya, kalian bisa beli secara terpisah atau kalian bisa beli charger third party yang mendukung fast charging iPhone. Next, kita bahas tentang layarnya. Untuk layar, semua varian ini berbeda dengan yang sebelumnya. Semua varian di iPhone 12 ini akan menggunakan layar berpanel OLED dengan Super Retina SDR. Dan yang gak kalah keren dengan dukungan Ceramic Shield, yang katanya oleh pihak Apple diklaim 4 kali lebih kuat dari seri sebelumnya. Oh ya, mengenai isu-isu tentang 120Hz di iPhone 12 Pro Max ini nggak jadi ya, karena saat peluncurannya kemarin, Apple nggak menyinggung sama sekali tentang refresh rate dari layar iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk chipset sendiri mereka akan menggunakan chipset terbaru dari Apple, yaitu adalah Apple 14 Bionic. Ini merupakan chipset yang menggunakan arsitektur 5 nanometer, jadi untuk proses pendinginan, proses pengaturan baterai, semua akan berjalan jauh lebih baik dari seri-seri yang sebelumnya. Dan ini akan menjadi chipset yang paling ngebut buat saat ini, mengalahkan Snapdragon 865. Oke, next kita bahas masalah harga yang bakalan rilis di Indonesia secara resmi. Nah, untuk masalah harga ini kita buat harga dari dolar adalah 15.000 dan untuk pajak masuk ke Indonesia adalah 7,5%. Oke, kita mulai dari iPhone 12 mini terlebih dahulu. Di sini iPhone 12 mini, oke aku lihat contekan ya. Untuk iPhone 12 mini ini untuk varian paling rendah atau 64GB dibanderol dengan harga $699 atau 10,3 juta rupiah. Namun setelah ada pajak dan sebagainya, ini akan sekitar angka 12,3 juta rupiah ya. Ini belum tentu ya, karena bisa lebih murah atau lebih mahal. Sementara untuk varian lebih tingginya atau 128GB ini punya harga $749 atau 11 juta rupiah. Namun kalau masuk ke Indonesia dengan pajak dan lain-lain, ini akan dapat harga sekitar 14 juta rupiah. Oke, next untuk varian yang lebih tingginya lagi ini adalah yang varian 256GB dengan harga $849 atau 12,5 juta rupiah. Kalau masuk ke Indonesia dengan pajak dan lain-lain, ini akan mendapatkan harga 15,8 juta rupiah. Oke.
Ya, tapi itu masih rancu ya, karena ini masih perhitungan kasar dan belum pasti, karena ini juga tergantung sellernya itu mengambil untung berapa. Kadang ada yang 500.000, ada yang 1 juta, itu tergantung sellernya masing-masing. Oke, kita next ke iPhone 12 atau iPhone 12. Untuk varian paling kecil ini dibanderol dengan harga $799. Kalau dirupiahin itu sekitar 11,7 juta rupiah. Namun dengan masuk ke Indonesia melewati bea cukai dan lain-lain itu biayanya hampir 14 juta. Terus untuk varian 128 GB ini harganya $849. Kalau masuk ke Indonesia melalui pajak dan lain-lain harganya menjadi 15,8 juta. Untuk varian yang paling tinggi adalah 256 GB, ini dibanderol dengan harga $949. Kalau masuk ke Indonesia itu perkiraan harganya adalah 17,6 juta rupiah. Oke, next kita langsung masuk ke seri Pro-nya. Kali ini adalah iPhone 12 Pro yang biasa, bukan yang Max ya. iPhone 12 Pro yang 6,1 inci. Untuk varian terendah ini adanya yang 128 GB, bukan yang 64 GB. Itu dibanderol dengan harga $999. Kalau masuk ke Indonesia itu harganya sekitar 17,6 juta rupiah. Tentunya dengan pajak ya. Terus untuk varian di atasnya atau yang 256 GB itu dibanderol dengan harga $1.099. Kalau masuk ke Indonesia dengan pajak dan lain-lain itu harganya sekitar 20,3 juta rupiah. Sementara untuk varian paling tingginya yang 512 GB ini dibanderol dengan harga $1.299.000. Kalau masuk ke Indonesia melalui pajak dan lain-lain itu biayanya adalah 23,7 juta rupiah. Oke, kita next ke varian paling tinggi dari iPhone 12 series, yaitu adalah iPhone 12 Pro Max yang punya luas layar 6,7 inci. Oke, untuk varian terendah yaitu 128 GB ini punya harga $1.099. Kalau di rupiah biasa tanpa pajak ini adalah 16,1 juta, tapi kalau sudah melalui pajak dan lain-lain ini harganya bisa mencapai 19,3 juta rupiah. Untuk varian di atasnya 256 GB ini punya harga $1.199. Kalau masuk Indonesia secara resmi melalui pajak dan lain-lain harganya adalah 22 juta. Sementara untuk varian paling tinggi dari iPhone 12 Pro Max ini punya harga $1.399. Kalau dirupiahin ini 20,5 juta, tapi kalau masuk ke Indonesia secara resmi melalui faktur pajak dan lain-lain ini harganya adalah 25,5 juta rupiah. Ya nggak beda jauh dengan iPhone 11 series yang rilis tahun lalu, harganya juga sekitaran segini. Namun apakah kalian masih pengen beli seri-series yang di atasnya, mengingat ini ada varian yang menurutku ini bakal menjadi salah satu varian yang paling laris, yaitu adalah iPhone 12 mini. Ya karena selain harganya lebih murah dibanding series yang lainnya, iPhone 12 mini ini juga merupakan desain iPhone yang pertama yang bentuknya itu kecil tapi punya desain yang kekinian. Nah mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.